Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Umi Arsyad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, lalu diberikan rezeki yang berlimpah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi teman-teman. Kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya, supaya kita bisa mengerjakan setiap aktivitas kita setiap hari. Teman-teman, hari ini saya mau sharing-sharing sedikit, bercerita ya. Hari ini saya mau cerita tentang pengalaman saya. Nah, dulu itu saya pernah bekerja di Malaysia, teman-teman. Waktu gadis saya bekerja di tahun 2000, saya sudah masuk Malaysia. Saya di Malaysia itu bekerja di Johor Bahru ya, di kilang, di suatu di sebuah kilang. Nah, saya bekerja di sana sekitar 3 tahunan. 2 tahun saya bekerja, kemudian saya bertemu dengan suami saya dan saya menikah. Setelah itu, setelah menikah saya balik lagi ke Malaysia dan saya sambung bekerja lagi di sana selama setahun lagi. Jadi saya 3 tahun waktu gadis bekerja di Malaysia di Johor Bahru. Nah, waktu itu zaman saya bekerja di sana itu gaji itu masih murah ya teman-teman, masih terlampau murah. Hanya Rp450 saja, itu basic atau gaji pokok. Jadi awal pertama bekerja itu sampai setahun saya itu tidak pernah ada OT, overtime atau lembur ya. Dengan gaji yang segitu, yang Rp450, ya kita cukup-cukupkan ya teman-teman. Susah sekali kalau mau dapat, jangankan mau dapat sampai Rp1.000 ya teman-teman. Kadang mau dapat 700 atau 800 ringgit aja pun harus lembur 4 kali minggu baru bisa dapat 800 ringgit. Belum lagi dipotong dengan potongan-potongan ya, seperti apa namanya, allowance sheet lah, kemudian apa namanya ya, saya pun lupa itu namanya apa, pokoknya seperti simpanan lah gitu, ataupun insuran begitulah, EPF namanya, baru saya ingat ya. Nah, harus dipotong dengan EPF lah, banyak lah. Belum lagi dipotong dengan waktu saya berangkat dari Indonesia ke Malaysia, sebab kami berangkat itu dengan berhutang ya, bukan dengan uang cash, karena waktu itu orang tua kami memang susah. Waktu itu biaya keberangkatan masih murah ya teman-teman, cuma Rp2.500.000. Tapi namanya orang susah yang penghasilannya hanya sebagai buruh bangunan, ya mau cari uang Rp2.500.000 itu susah sekali ya teman-teman. Nggak pernah dapat pun, bahkan bukan susah lagi. Nah, jadi dengan gaji yang segitu tuh kita harus pandai-pandai ya, harus pandai-pandai menyimpan uang ya teman-teman. Kadang pun saya itu berangkat ke Malaysia nggak sendiri ya, saya dengan kakak saya waktu itu. Jadi kami itu di sana harus betul-betul berhemat. Kadang-kadang kami nggak ngirim sebab kami nggak punya OT, nggak punya lembur ataupun overtime ya. Jadi jangan dipikir kalau orang bekerja di Malaysia itu senang ya teman. Kalau kita merantau di negara orang itu tidak ada senangnya ya. Mau di Malaysia, dimanapun negara, tidak ada senangnya. Pasti ada dukanya, pasti ada masa sulitnya, masa susahnya. Karena saya
bukan setakat hanya bekerja di kilang saja ya. Waktu saya sudah berumah tangga, saya sudah punya anak satu, saya berangkat lagi ke Malaysia, tapi saya bekerja sebagai asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Nah, di situ saya juga mengalami seperti teman-teman yang mungkin alami ya, masa sulit berpisah dengan anak, masa susah, masa gembira juga ada. Sulitnya itu karena saya berpisah sangat jauh dari anak saya ya, karena saya waktu habis melahirkan anak saya sampai anak saya umur 2 tahun setengah, saya itu nggak pernah berpisah dengan anak saya kemana-mana ya. Saya nggak pernah bekerja di mana-mana, saya duduk di rumah aja. Jadi begitu saya berpisah dengan anak saya bekerja di luar negeri, di Malaysia, rasa sedih bercampur macam mana lah, nggak bisa kita ungkapkan ya sebagai ibu ya. Itu sangat membuat kita terpukul ya. Waktu saya berangkat ke Malaysia itu berat saya sekitar 90 kilo waktu itu. Saya gemuk sekali. 3 bulan saya bekerja di Malaysia, saya turun 10 kilo ya teman-teman. Saya bekerja, majikan saya orang baik, majikan saya tidak kejam, majikan saya sangat-sangat baik, semua baik, anak-anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik. Majikan saya India Muslim ya, mereka baik, semua baik-baik. Tapi karena saya tidak bisa berpisah dengan anak saya, itu yang jadi beban pikiran saya. Kemudian majikan saya itu mengusahakan bagaimana supaya saya itu bisa berbadan ideal ataupun tidak gemuk ya. Jadi apa yang dia makan saya juga makan, karena majikan saya waktu itu sakit, majikan perempuan. Jadi dia dan kemudian majikan saya itu tidak 3 kali dalam 1 hari mengkonsumsi nasi ya. Mereka pagi hanya sarapan dengan roti, kemudian tengah hari baru makan nasi, dan malam lagi hanya makan makanan ringan-ringan saja ya, seperti seperti roti ataupun mihun atau sejenisnya lah, pokoknya makanan-makanan yang ringan, mereka tidak makan yang berat-berat. Nah itu saya ikutin ya. Kemudian saya di sana betul-betul mengerjakan pekerjaan rumah itu seperti mengerjakan rumah saya sendiri ya. Saya bersih-bersih, dan saya anggap majikan saya itu seperti ibu saya ya, karena majikan saya waktu itu usianya sudah sekitar 60-an, sudah tua. Jadi dia itu sudah seperti ibu saya anggap seperti ibu saya. Kalaulah waktu itu saya bekerja sudah ada YouTube atau apalah seperti ini ya, mungkin saya bisa videoin atau buat kenang-kenangan ya. Tapi waktu zaman itu belum ada yang namanya YouTube ataupun apalah, HP, handphone aja pun masih jadul ya teman. Nah, waktu saya bekerja jadi asisten rumah tangga pun gaji saya masih kecil ya teman-teman, hanya 500 ringgit saja sebulan. Tapi sebab kebaikan majikan saya, uang saya tidak pernah transfer ke kampung ya, sebab di kampung ada suami saya, jadi yang memenuhi kebutuhan anak saya suami saya. Jadi uangnya saya kumpul, saya simpan sampai akhirnya saya mau kembali ke Indonesia, dan uangnya dicairkan oleh majikan saya, sehingga saya bisa membangun rumah saya ini ya teman-teman. Jadi rumah yang saya tinggalin sekarang ini adalah hasil keringat saya dan suami saya bekerja di Malaysia ya. Saya membangun, kemudian suami saya berangkat ke Malaysia, suami saya yang memperbaiki ataupun mempercantik rumah ini. Jadi kami saling bekerja sama. Nah, disitulah ya teman-teman betapa pentingnya kerja sama antara suami dan istri ya di dalam keluarga. Jadi kami tidak pernah ada rahasia-rahasia ataupun unek-unek yang disimpan di dalam hati. Kami selalu menyampaikan
atau mengungkapkan antara satu dengan yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu cerita saya ya teman-teman. Saya hanya sharing saja, bukan bermaksud untuk mencari simpati. Saya hanya ingin bercerita saja pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan mendengar cerita saya ini ya. Oke, kita jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Sebelum kalian meninggalkan video saya ini, jangan lupa ya tekan tombol like, subscribe, komen, share, dan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video saya yang terbaru. Assalamualaikum, bye-bye.